Selamat datang kembali di Siarantara. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi salah satu bab paling kelam dalam sejarah dunia, yaitu Holocaust. Holocaust adalah salah satu tragedi terbesar pada abad ke-20 yang telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah kemanusiaan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan memahami latar belakang sejarah Holocaust yang memahami penyebab serta konteks sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya peristiwa ini, dan menjelajahi peran penting yang dimainkan oleh Adolf Hitler dan Nasisme dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan kejam ini. Eits, jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe. Ayo, kita mulai. Untuk memahami Holocaust, kita harus terlebih dahulu memahami latar belakang sejarah terbentuknya peristiwa tragis ini. Holocaust, yang dalam bahasa Jerman berarti pembakaran besar-besaran, adalah salah satu bab paling kelam dalam sejarah kemanusiaan. Pada awal abad ke-20, Eropa Tengah dan Timur dilanda oleh konflik ketidakstabilan politik dan ketegangan antara etnis dan agama. Setelah Perang Dunia Pertama, banyak negara Eropa terguncang oleh krisis ekonomi dan politik yang menyebabkan ketidakstabilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, di Jerman situasi ini semakin memburuk dalam dekade 1920-an. Bangsa Jerman merasakan dampak dari perang dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kesulitan ini menciptakan ketidakpuasan besar di kalangan rakyat Jerman. Pada tahun 1933, Adolf Hitler dan Partai Nazi berhasil naik ke tampuk kekuasaan di Jerman. Adolf Hitler yang menjadi kanselir membawa bersama ideologi Nasisme yang radikal. Salah satu poin kunci dalam ideologi ini adalah kepercayaan pada supremasi ras Arya dan penindasan ras-ras lainnya, terutama kaum Yahudi. Hitler segera memulai kebijakan anti-Yahudi yang keras. Ini termasuk hukum diskriminatif dan penganiayaan terhadap orang Yahudi di Jerman. Saat Hitler memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah terdekat seperti Australia dan Sunderland, penganiayaan terhadap Yahudi pun meluas. Pada saat Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1939, penindasan Yahudi sudah menjadi nyata dan berkelanjutan. Tetapi yang paling tragis adalah bahwa ini hanya awal dari apa yang kemudian menjadi Holocaust, sebuah rencana sistematis untuk menghapuskan seluruh populasi Yahudi di Eropa. Pada tahun 1919, setelah kekalahan Jerman pada Perang Dunia I, ditandatangani Traktat Versailles yang memberlakukan sejumlah sanksi dan pembatasan yang berat terhadap negara ini. Traktat ini bersama dengan krisis ekonomi global yang berkepanjangan, menciptakan ketidakstabilan di Jerman. Ketidakstabilan ini menjadi lebih buruk dengan munculnya Republik Weimar, pemerintahan demokratis di Jerman yang disalahkan oleh banyak orang atas kekacauan dan masalah ekonomi. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan rakyat Jerman dan meningkatkan popularitas partai-partai ekstrim termasuk Partai Nazi di bawah Adolf Hitler. Partai Nazi memiliki ideologi yang radikal yang mencakup keyakinan dan supremasi ras Arya dan antisemitisme yang ekstrim. Hitler yang menjadi kanselir Jerman pada tahun 1933 mulai mengubah Jerman menjadi negara otoriter yang menindas lawan politik dan minoritas tertentu, terutama orang Yahudi. Krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, serta retorika yang meracuni masyarakat menjadi latar belakang bagi pengenalan kebijakan anti-Yahudi dan penganiayaan yang kemudian berkembang menjadi Holocaust. Penindasan terhadap Yahudi di Jerman meningkat seiring berjalannya waktu dan pengaruh Nazi diperluas ke wilayah-wilayah terdekat melalui aneksasi dan invasi. Dalam konteks internasional, Perang Dunia Kedua yang pecah pada tahun 1939 juga memainkan peran penting dalam memungkinkan Holocaust. Konflik ini memberikan peluang bagi Nazi untuk melaksanakan rencana kejam mereka di seluruh Eropa.
Kamp konsentrasi adalah tempat yang digunakan oleh Nazi untuk menahan orang yang dianggap sebagai musuh atau mereka yang dikejar berdasarkan alasan politik, ras, atau agama. Ini adalah tempat di mana tahanan mengalami perlakuan kejam, kerja paksa, kelaparan, penyiksaan, serta kondisi hidup yang sangat buruk. Beberapa kamp konsentrasi terkenal termasuk Auschwitz, Buchenwald, dan Dachau. Namun yang paling mengerikan adalah kamp eksterminasi seperti Auschwitz dan Birkenau. Disinilah rencana solusi akhir dilaksanakan dengan sistematis. Orang Yahudi dari seluruh Eropa dan seluruh orang lain yang dianggap tidak layak hidup dideportasi ke kamp-kamp eksterminasi. Di Auschwitz misalnya, tahanan disortir yang kemudian dipisahkan antara mereka yang akan diperbudak dan mereka yang akan dibunuh. Ruang gas digunakan untuk membunuh ribuan orang dalam waktu singkat. Mayat kemudian dibakar dalam pembakaran massal ini. Ini adalah sebuah pembunuhan massal yang berlangsung di berbagai kamp eksterminasi. Kamp konsentrasi dan eksterminasi adalah tempat kekejaman buruk yang terjadi. Mereka adalah simbol kejahatan manusia yang tak terbayangkan. Orang-orang yang bertahan hidup di kamp-kamp ini harus menghadapi penderitaan yang luar biasa dan kita tidak boleh melupakan penderitaan mereka. Salah satu contoh pemberontakan yang paling terkenal dalam sejarah Holocaust adalah pemberontakan Ghetto Warsawa. Di tengah kondisi mengerikan di ghetto tersebut, para penduduk yang tersisa, terutama kaum muda yang bergerak bersama untuk melawan penindasan Nazi. Meskipun pemberontakan ini tidak berhasil dalam jangka panjang, ia menjadi simbol keberanian dan perlawanan dalam menghadapi ketidakadilan. Tidak hanya di ghetto, tetapi juga di kamp konsentrasi, beberapa tahanan berhasil melancarkan pemberontakan kecil. Mereka mungkin tidak mampu mengalahkan Nazi, tetapi mereka memberikan contoh tentang keberanian yang menginspirasi. Selain perlawanan fisik, ada juga penyelamatan yang luar biasa. Banyak individu, keluarga, dan kelompok yang tidak terlibat dalam Holocaust menyelamatkan nyawa orang-orang yang terancam. Mereka menyelundupkan orang Yahudi keluar dari zona Nazi, memberikan tempat perlindungan atau memberikan dokumen palsu. Anne Frank yang dikenal melalui jurnalnya adalah salah satu contoh paling terkenal tentang upaya penyelamatan. Selain itu, ada juga orang yang bekerja dalam perlawanan bawah tanah, seperti kelompok Directors Among the Nation, yang berjuang untuk menyelamatkan orang Yahudi. Mereka berisiko tinggi, tetapi tekad mereka untuk memberikan perlindungan bagi korban Holocaust yang tak tergoyahkan. Cerita-cerita perlawanan dan upaya penyelamatan ini adalah cahaya di tengah kegelapan. Mereka mengingatkan kita bahwa bahkan di saat yang paling sulit, tindakan kebaikan dan keberanian bisa saja terjadi. Cukup sekian konten video kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat Serantara. Tetap like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.